Gimana ini nak? Aku masa mau ditinggal sendiri, bagaimana ini? Ini begini nak ya, udah nggak apa-apa. Ketika kamu gendong saya ke sini, aku tadi buang beberapa daun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terlebih dahulu yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah, sedang dan selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini sudah sampai hari yang ke-14 ya. Kita masih dalam keadaan segar dan bugar. Nampaknya belum ada yang berkurang, yang kemarin gemuk tambah kurus juga enggak. Masih tetap, jadi mungkin karena protein, gizi tercukupi. Ya semuanya kita syukuri bahwa itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Salawat dan salam tetap terlimpah, mudah-mudahan tetap terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai detik ini kita bisa menikmati, bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, yang semuanya itu insya Allah akan mengantarkan kita hidup bahagia sampai akhirat masuk surga. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa Ramadan hendaklah menjadikan kita sebagai riyadhah, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita. Jadi puasa yang kita jalani itu, walaupun harus kita jalani dengan susah payah, dengan haus, dengan dahaga, dengan lapar, tapi semuanya hikmahnya sangat besar. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap ada kesulitan disertai pula nanti akan kita rasakan kemudahan-kemudahan. Ada sabda Nabi, lisoimi farhatani, farhatun indal liqa'i rabbi, farhatun indal fitri, wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang kebaikan pertama, yang kenikmatan pertama adalah ketika kita itu berbuka puasa. Terus itu nikmat. Apa yang kita makan selalu enak, tempe, tahu enak, semuanya enak, pokoknya masya Allah. Ini kadang-kadang kita heran, ajaib gitu. Kalau kita makan sahur kan sering-sering kita nggak enak ya, ngantuk apa gimana. Kalau makan sahur itu sering-sering nggak enak, tapi kalau buka itu insya Allah apa yang kita makan enak, apalagi di situ ada ayam goreng, ayam bakar. Minumnya dingin, pakai es, masya Allah luar biasa. Itu memang sabda Nabi itu tidak salah, benar. Para orang buka itu nikmat. Dan nikmat lagi nanti Bapak Ibu, nanti kalau kita ketemu dengan Allah. Jadi umat Islam yang beriman, yang beramal soleh dijanjikan nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ketemu dengan bupati aja sudah senang, apalagi gubernur, apalagi presiden. Kita ketemu hanya lewat TV. Satu saat ada kebanggaan saya pas Pak Wakil Ketua Mahkamah Agung ke sini,
Saya ketemu langsung salaman itu luar biasa. Senang sekali, bahagia. Itu sesama manusia ya, luar biasa. Apalagi nanti Bapak Ibu kalau ketemu Allah. Jadi kalau ketemu Allah itu, saya baca dalam kitab Fafirul Ilallah itu, manusia itu akan menjerit sekeras-kerasnya karena menjerit nikmat. Karena orang yang nikmat itu biasanya merasa walaupun nggak sengaja, tapi mulutnya itu sudah refleks. Tidak ada yang paling membahagiakan bagi makhluk kalau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, supaya kita puasa ini menjadikan pelajaran, menjadikan riyadhah, menjadikan sarana untuk memperbaiki kualitas hidup kita, keimanan kita. Ada sabda Nabi memperingatkan kita yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ada tiga golongan orang yang rugi ketika Ramadan sudah selesai. Ramadan itu dia tidak memanfaatkan. Di situ disebutkan rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaho walam yukfar lahu. Ini peristiwa ketika asbabun nuzul hadis ini, peristiwanya ketika Nabi mau memberikan khutbah, naik mimbar, ada tangga-tangga mimbar itu. Tangga pertama Nabi itu mengucapkan amin. Setelah itu Nabi melangkah untuk ke tangga yang kedua, mengucapkan amin lagi. Sampai ke tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin lagi. Setelah selesai khutbah, para sahabat heran dan bertanya, wahai Nabi, kok saya perhatikan Nabi tadi bilang amin sampai 3 kali ketika mau naik mimbar, itu ada apa? Kemudian Nabi menjelaskan bahwa waktu dia itu naik mimbar, ada dekat saya itu malaikat Jibril yang mengatakan, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang didatangi oleh Ramadan, yang berkesempatan masuk dalam bulan Ramadan, tapi sampai akhir Ramadan dia belum terampuni dosanya. Maka orang itu adalah celaka dan rugi. Itu karena Ramadan itu tidak dianggap penting. Ramadan dianggap hari-hari biasa. Ramadan tidak digunakan untuk beribadah-ibadah lainnya, pada ke masjid taraweh, dia malah di pojok-pojok gang. Lainnya baca Al-Quran, dia malah HP-an mulu dan lain-lain. Jadi kemarin itu yang disampaikan Pak Panitera itu kita amalkan apa belum? Al-jannatu mustaqotun bi arba'ati nafarin. Yang salah satunya, surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah orang yang membaca Quran di bulan Ramadan. Ini Ramadan harus dibikin beda. Kalau jarang-jarang baca Quran di luar Ramadan, mari Ramadan itu kalau perlu kita target saya harus khatam sekian kali selama Ramadan. Tapi saya percaya yang lain-lain, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu itu rajin bacanya. Yaitu untuk mengisi kebaikan kita. Kemudian kita hindarkan hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kemarin yang disampaikan Pak Ketua itu ada 5. Di situ ada bohong, ada namimah, ada ghibah, ada sumpah palsu, dan adu domba. Ya, itu semuanya hal-hal yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam bulan Ramadan ini kalau kita ingin Ramadan kita itu berkualitas dan mengantarkan kita ke taraf hidup kualitas yang lebih baik. Jadi di situ hadis tadi yang disampaikan Nabi mengucapkan amin itu karena ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang hidupnya itu ketemu dengan Ramadan tapi tidak menggunakannya untuk kebaikan, malah mungkin yang sebaliknya, maka dia itu orang celaka dan rugi.
Kemudian amin yang kedua itu adalah mengenai orang-orang yang masih punya orang tua. Rohima anfurojulin. Celakalah orang laki-laki yang masih ketemu mempunyai orang tua yang sudah tua tapi tidak bisa mengantarkan dia masuk surga. Berarti orang tuanya itu mungkin disia-siakan. Punya orang tua yang seharusnya itu sebagai ladang, sebagai sarana untuk kita beribadah, berbakti kepada orang tuanya, tapi tidak digunakan. Ada juga suaminya sibuk kerja, istrinya juga kerja, enggak sempat ngurusi orang tua, dititipkan di panti jompo misalnya. Naudzubillah, bahwa banyak orang yang tidak menghormati, tidak berbakti pada orang tua, bahkan kadang-kadang ada yang membentak. Ada diceritakan di Jepang itu dulu kebiasaan orang di Jepang itu kalau punya orang tua sudah jompo, sudah tua sekali itu bukannya diopeni, bukannya diurusi, malah dibawa ke hutan dibuang. Masya Allah ya, luar biasa. Orang Jepang itu adat zaman dulu begitu. Kalau punya orang tua sudah jompo, sudah tua renta, nggak bisa apa-apa, misalnya hanya ngerepoti dia sendiri, dibawa, digotong ke hutan, dibuang. Ya seperti apa nasibnya? Apakah dimakan binatang buas? Apakah dia mati kelaparan? Udah nggak tahu sudah. Suatu saat ada seorang pemuda yang punya orang tua, seorang ibu yang sudah tua renta, dia digendong karena orang tuanya sudah nggak bisa jalan, digendong. Dia jalan agak jauh juga. Itu seorang ibu itu ketika digendong itu sambil memetik daun gitu, satu dibuang, daunnya yang kering dibuang. Setelah seberapa meter, setelah sampai tujuan sudah di tempat sepi, dia bilang, "Bu, ya aku mohon maaf ya, sudah menjadi kebiasaan di Jepang ini kan, kalau orang tua jompo nggak bisa apa-apa dibuang, jadi ibu juga akan saya buang." Lalu ibunya dengan netes air mata sedih juga. "Oh, gimana ini nak? Aku masa mau ditinggal sendiri, bagaimana ini? Ini begini nak ya, udah nggak apa-apa. Ketika kamu gendong saya ke sini, aku tadi buang beberapa daun. Supaya kamu nggak tersesat pulangnya, kamu tuh itu ikuti daun-daun yang saya jatuhkan tadi. Aku selalu kasih sayang kepadamu sejak kamu kecil, saya gendong, saya rawat, kamu sakit, saya obati, saya carikan dokter. Udah nggak apa-apa, kamu buang di sini." Ternyata si anak itu tergugah pikirannya, ya. Hati nuraninya itu muncul. Oh iya ya, betapa dosanya aku kalau mau membuang orang tuaku. Akhirnya nggak peduli dengan adat kebiasaan di sana. Dia gendong kembali ibunya pulang. Dia urus itu, dia rawat orang tuanya itu sampai meninggal. Jadi ini sebagai contoh, ternyata ada juga orang yang baik. Itu dahulu, kalau sekarang sih sudah tidak ada. Nah, kalau dipikir memang gimana ya, anak itu kan adanya dari orang tua. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita di dunia. Itu nyanyian ini zaman dulu itu ada apa ya, teriak kwek-kwek ya. Itu betul. Ya itu supaya nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Dan itu macam luar biasa. Jadi ini yang kedua seperti itu. Kita masih punya orang tua, berarti sebagai sawah ladang kita untuk berbakti supaya kita masuk surga dengan cara merawat orang tua. Yang nggak punya, sudah meninggal, ya kita doakan. Kita doakan, kita bacakan Al-Quran, sholawat, dzikir dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, amin Rasulullah yang ketiga itu mengenai sholawat kepada Nabi. Rohima anfurojulin dzukirtu
alaihi walam yusolli alayya. Yang ketiga itu malaikat Jibril itu berdoa kepada Allah, celakalah orang yang sebut namamu wahai Nabi, tapi orang tersebut tidak membaca sholawat kepadamu. Oleh karena itu setiap nama Nabi Muhammad disebut, kita disyariatkan untuk membaca sholawat, mendoakan Nabi. Manfaatnya, berkahnya kembali ke kita lagi. Ibarat Nabi itu ibarat gelas yang sudah penuh dengan air. Ketika kita mengisi dengan baca sholawat itu luberannya itulah kembali kepada kita. Orang yang mendengar disebut nama Nabi Muhammad kok tidak baca sholawat, itu dianggap rugi dan celaka dalam hidupnya. Oleh karena itu sholawat itu kan hal yang wajib. Sholawat itu adalah bacaan yang wajib kita baca, khususnya ketika kita sholat. Ada kita sholat kok nggak baca sholawat itu kurang rukun, berarti nggak sah. Tahiyatnya nggak wajib, tapi sholawatnya wajib. Jadi termasuk rukun dalam sholat, rukun qauliyah itu. Ada takbir, ada i'tidal, ada ruku, sujud, dan termasuk takbir dan sholawat itu ada rukun. Maka sholawat itu memang sesuatu yang wajib. Perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat, semuanya sholawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita rajin sholawat. Bahkan kalau kita itu sering mengalami kesusahan, banyak-banyak baca sholawat. Mudah-mudahan akan disyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.